Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. Ekspresinya mungkin beda, tapi sebetulnya polanya sama. Nggak akan ada orang yang bisa menggerakkan begitu besar menjadi kemarahan kalau bibitnya sendiri nggak muncul. Setelah aksi massa di Indonesia, kini giliran aksi massa di Nepal yang menjadi sorotan dunia. Tidak ada yang menyangka aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung bentrokan antara aparat keamanan dengan pengunjuk rasa yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa membuat Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Ori, mengundurkan diri dari jabatannya. Gelombang protes yang dipimpin generasi muda Gen Z tidak lagi dapat dihentikan. Kota Kathmandu hanya dalam sekejap bukan lagi menjadi kota yang tenang dan aman. Sebaliknya pusat kota dipenuhi ketegangan yang tak berkesudahan. Bentrokan keras antara aparat dan massa dengan cepat merebak dari Kathmandu ke kota-kota lainnya. Dipicu dari kebijakan pemerintah Nepal yang menetapkan larangan terhadap 26 platform media sosial populer seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, dan X karena tidak mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, mendapat penolakan keras dari generasi muda yang menganggap pemerintah telah membungkam kebebasan ekspresi. Tetapi dari situ pula, generasi muda Nepal membawa isu kesenjangan, pengangguran, penegakan hukum yang tidak adil, korupsi dan perilaku pejabat yang menari di atas penderitaan rakyat menjadi isu nasional yang disuarakan para demonstran. Terlebih sebelumnya, pidato salah seorang pelajar yang diketahui bernama Abiskar Raut dalam acara tahunan ke-24 sekolah yang menyuarakan isu sosial dan politik telah menginspirasi publik untuk menyuarakan ketidakpuasannya kepada pemerintah Nepal. Today I stand here with the dream of building a new Nepal, with a fire of hope and passion burning within me. But my heart is heavy, because this dream seems to be slipping away. Rise and shines, futures of this upcoming imperial empire. I, Abiskar Raut, the head boy of this everlasting imperial institute, Holy Bell English Secondary School, welcomes you with open arms to our 24th annual program. I put myself before you this moment to shed light within your consciousness by piercing the dark nimbus that circles above you. We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Corruption has woven a web that is extinguishing the light of our futures. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? If we do not build this nation, who will? We are the fire that will burn away the darkness. We are the storm that will sweep away injustice and bring prosperity. Our ancestors shed their blood to give us this nation. We cannot sell it. We cannot lose it. King Birendra once said, even if I die, shall my country live on? All the youths, carry these words in your heart and engrave a monument of change in the course of history. Nepal is ours and its future is in our hands. Jai Yuva! Jai Nepal! जस्ता युवाहरूको जन्म हुन्छ। अब समय आयो, अब हामीलाई क्रान्ति ल्याउनु नै पर्छ, आन्दोलनहरू गर्नु।
Prokes massa pada tanggal 8 September yang berujung kerusuhan sebenarnya dimulai dari kawasan Maitihar Mandala hingga berlanjut ke kompleks parlemen di Kathmandu. Massa yang sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa meluapkan amarahnya. Dengan membawa bendera nasional serta slogan seperti "Shoot down corruption and not social media", mereka menggeruduk rumah-rumah pejabat. Penghakimanan jalanan pun tak terhindarkan yang membuat jajaran pejabat di pemerintahan Nepal kalang kabut. Dari unggahan yang beredar luas di media sosial, tampak salah seorang pejabat dan Menteri Keuangan Nepal menjadi bulan-bulanan. Para pejabat di Uber ditahan hingga ditendang dan ditelanjangi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah termasuk mengevakuasi pejabat dengan menggunakan helikopter. Aksi massa yang mulai anarki tak dapat lagi bisa dikendalikan. Meski larangan menggunakan media sosial sudah dibatalkan, generasi muda Nepal terlanjur marah. Dan hanya dalam hitungan hari pemerintah Nepal jatuh. Tak lama setelah Perdana Menteri Nepal, KP Sharma Oli, mengundurkan diri, Presiden Nepal, Ramchandra Poudel, juga ikut mengundurkan diri. Alhasil negara yang dikenal dengan keindahan lanskap pegunungan Himalaya ibarat negara tanpa pemerintahan. Nepal menjadi negara yang dibayangi kekerasan. Kerusuhan terjadi di berbagai kota. Api berkobar di jalan-jalan, asap hitam membumbung tinggi dari gedung pemerintahan yang dibakar massa. Rumah-rumah pejabat tak luput dari amuk massa. Tidak itu saja, massa yang sudah mengabaikan peringatan aparat keamanan mulai menyerbu rumah mewah pejabat dan melakukan penjarahan. Menguras habis harta benda yang ditinggal kabur pemiliknya. मान्छे चाहिँ भित्रै छ भन्छ एकदम चक्रपथ भाटपट्टि पनि चलायो है जेनजीहरूले झन्डै छ यहाँ मान्छेहरू ल बुढी खुसी नै भयो उहाँको अब बुढी खुसी नै भयो
आन्टी बोक्नु नसकेको अवस्था सवाल काकी झोटा राम्रो बोल गरिदियो है हजुर राम्रो बोल गरिदियो यस्तो गरिदियो है Gelombang protes besar-besaran tidak hanya melanda Nepal, tetapi juga negara-negara kawasan Asia Tenggara. Mulai dari Filipina, Thailand hingga Malaysia, ribuan massa turun ke jalan. Sambil membentangkan spanduk, mereka meluapkan kritikan dan tuntutan pada pemerintah. Aksi massa di 3 negara Asia Tenggara, Filipina, Thailand dan Malaysia disebut-sebut terinspirasi gerakan mahasiswa Indonesia yang turun ke jalan saat mengepung gedung DPR. Lantas seperti apa gerakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil di Filipina, Thailand dan Malaysia yang turun ke jalan menyuarakan tuntutannya? Skandal korupsi menggemparkan Filipina mencetuskan kemarahan rakyat ketika mereka mengetahui dana awam disalahgunakan dalam projek kawalan banjir. Presiden dan Kongres kini sedang menyiasat rasuah besar-besaran yang melibatkan pegawai awam jurutera dan syarikat pembinaan. Rakyat marah kerana banjir berulang yang merosakkan kehidupan mereka, mengakibatkan kerugian harta benda yang besar. Kerajaan telah berjanji untuk mengambil tindakan keras terhadap mereka yang terlibat dalam skandal ini. Namun terdapat keraguan mengenai kesungguhan mereka. Pembangkang mendakwa bahawa tindakan kerajaan ini sekadar gimik politik untuk mengalihkan perhatian daripada isu lain. Penganalisis menjangkakan bahawa kes ini akan mencetuskan protes besar-besaran di seluruh negara menuntut keadilan dan ketelusan. Soalan yang kini bermain di minda ramai ialah, adakah Filipina benar-benar dapat membantras rasuah ini dan memulihkan kepercayaan rakyat? Dengan keadaan yang semakin tidak menentu, jangkaan rakyat untuk perubahan yang nyata semakin meningkat. Sekiranya tindakan tidak diambil dengan segera, risiko ketidakstabilan sosial dan politik mungkin meningkat.
Gelombang protes yang terjadi di Nepal yang dipelopori gerakan angkatan muda Gen Z yang sukses menurunkan Perdana Menteri dan Presiden Nepal disebut-sebut mirip dengan gerakan protes yang terjadi di Indonesia. Lantas apa kata pengamat politik Ray Rangkuti melihat aksi massa yang terjadi di Nepal? Kemiripan apa saja yang terjadi di Nepal dengan Indonesia saat massa tumpah ruah turun ke jalan menuntut perubahan? Kalau faktornya sih saya kira kurang lebih sama ya, soal adanya kesenjangan, penegakan hukum yang dianggap tidak adil, lalu pemerintahan yang dianggap tidak bersih gitu, alias good governance-nya nggak jalan. 3 faktor itu juga yang terjadi di Indonesia sebetulnya. Kalau kita rangkum ya, dari ya ada sebagian yang menyebut 17+8 tuh. Itu saya kalau kita press lagi ya di 3 tema itu. Tema pertama adalah adanya kesenjangan, baik kesenjangan politik, ekonomi maupun sosial gitu ya. Lalu adanya penegakan hukum yang dianggap tebang pilih, dan yang dalam hal ini lah bahasa yang lain reformasi institusi polisi gitu ya. Dan yang ketiga adalah soal korupsi ya, dan hubungannya dengan transparansi anggaran. Kalau kita cermati lagi ya, aksi-aksi di apa namanya itu ya, di Nepal itu banyak justru terinspirasi dari Indonesia gitu loh Bang. Mereka itu gitu. Kalau di Indonesia bisa, kenapa kita nggak di sini? Nah, cuman memang pemicu kejadiannya, nah itu adalah soal penutupan platform media sosial. Tapi pemicu, faktor-faktornya kita sebutnya tadi. Faktor adanya kesenjangan ekonomi, sosial, politik, adanya penegakan hukum yang dianggap tebang pilih, dan pemerintahan yang dianggap nggak bersih. Ekspresinya mungkin beda, tapi sebetulnya polanya sama. Yeah. Jadi begitu ada tekanan, mereka menyatakan mundur. Kemarahan, faktor utamanya yang 3, kan? Tapi kemarahan orang itu udah sampai ke puncaknya. Yang sebetulnya kurang lebih sama juga di Indonesia. Di Nepal itu relatif oposisinya juga nggak kerja. Jadi nggak ada penyaluran bagi protes-protes yang muncul di tengah masyarakat. Nah di kita sekarang juga hal yang sama terjadi, oposisinya nggak kelihatan gitu loh. Makanya kalau kita udah menggunakan demokrasi sebagai mekanisme pengelolaan apa namanya itu ya, ketatanegaraan kita itu, demokrasi itu harus oposisi itu harus ditumbuhkan, bukan dirangkul atau malah katakanlah misalnya itu ya dibenamkan, bukan. Keliru. Justru pemerintah ya, ini sebut saja presiden yang merangkul oposisi atau membenamkan oposisi, itu sebetulnya awal dia membenamkan kekuasaannya juga. Aksi massa yang terjadi di Indonesia yang sukses menggoyang gedung DPR dan Istana Negara dianggap cikal bakal gerakan protes sosial yang terjadi di sejumlah negara Asia, termasuk Filipina, Thailand, dan Malaysia. Menanggapi fenomena aksi massa yang dengan cepat menyebar ke kota-kota lainnya melalui jejaring media sosial, lantas apa tanggapan Ray Rangkuti melihat fenomena tersebut? Benarkah Indonesia dan negara-negara tetangga yang sedang diamuk unjuk rasa dipertemukan atas persamaan nasib? Itulah makanya perlu kita menyadari bahwa Indonesia ini nggak separah yang dibayangkan orang kalau konteksnya demonstrasi gitu ya. Kan di kita itu cuman fisik lah ya, kalau ke orang dulu. Ya. Nah, kalau kita belajar dari kasus Nepal, Bangladesh, sebelumnya itu kan Sri Lanka, kurang lebih di kawasan itu. Apalagi kalau ke Timur Tengah itu kan pakai angkat senjata. Nah di kita ini boleh disebut ya meskipun nggak bisa ditoleransi juga ya, tapi menurut saya nggak separah peristiwa-peristiwa di tempat itu ya. Yang lagi-lagi saya harus tegaskan, yang kemarin juga nggak benar gitu loh menurut saya ya kan. Tapi kalau dilihat dengan model demonstrasi yang berbau kekerasan, nah di Indonesia itu masih lebih soft
nggak akan ada orang yang bisa menggerakkan begitu besar menjadi kemarahan kalau bibitnya sendiri nggak muncul di tengah masyarakat. Ya, saya kira bukan hanya Asia, di hampir seluruh dunia sekarang demokrasinya lagi nggak bekerja gitu loh Pak. Karena kalau kita lihat di Amerika juga orang udah saling. Jadi ini bukan gejala Asia, Indonesia, Asia Tenggara atau Asia aja. Ini kayaknya gejala hampir banyak di seluruh dunia. Kenapa gitu? Karena masih ada kegagapan antara demokrasi non medsos dengan demokrasi medsos itu gitu loh. Ya. Jadi ada kegagapan untuk bersilacar dengan demokrasi medsos. Nah, pemimpin kita lahir dari menggunakan medsos itu dan kemudian mereka jadi populer tapi sebenarnya nggak ngakar. Gitu. Agak beda dengan pemimpin sebelum medsos muncul, ya mereka tumbuh dari bawah, bekerja dari bawah, besar dari bawah. Jadi kalau ada apapun tetap ada terjadi dialog antara realitas dengan dirinya karena dia punya basis juga. Kalau sekarang enggak, simbolik semua gitu. Contoh paling konkret itu kan misalnya ketika tokoh-tokoh agama menyerukan supaya lebih moderat gitu, dan lebih agak ribut, nggak terlalu banyak efeknya di tengah publik gitu. Nah, jadi ada kegangamangan antara reformasi medsos ini gitu ya, atau demokrasi medsos ini dengan apa istilahnya ya, pelaku atau aktor-aktor kita. Ini kan aktor-aktor politik kita ini umumnya orang tua kan, yang sebetulnya kulturnya itu tidak dibangun oleh kultur medsos gitu, tapi mereka pakai itu untuk mempopulerkan diri, mencitrakan diri macam-macam. Nah, saat yang bersamaan lupa abai terhadap media realitas politik. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.